Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih setia bersama saya, Cak Buhin, Corporate Lawyer-nya Pak Boy Jawa Timur dan Jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah se-Jawa Timur. Cak Buhin bekerja secara independen sebagai seorang praktisi hukum dan akademia, bukan sebagai seorang buzzer, apalagi haters yang berafiliasi kepada pihak lain. Sekarang ini, satu persatu pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law dalam teori pasal Law in Books tentang klaim perlindungan hukum sedang diuji oleh masyarakat dalam Law in Action-nya. Pertama, mulai kasus atas sikap kritis dan cerdasnya Profesor Zainal Muttaqin yang berujung pada punishment menyedihkan dan menggugah nalar serta pikiran cerdas siapapun. Kedua, beredar video viral kemarin tentang dugaan penganiayaan dokter puskesmas di Bandar Lampung. Tanpa saya harus berbicara berbusa-busa, apalagi membuka kitab-kitab hukum klasik sampai dengan modern, terjawablah kalau rancangan undang-undang kesehatan ini ke depan tidak menciptakan sistem kepastian hukum yang baik bagi dokter dalam menjalankan profesinya. Adanya klaim pasal 208E ayat 1 huruf D, pasal 282 ayat 1 huruf A, pasal 312 dan pasal-pasal lain tentang perlindungan hukum bagi dokter dan nakes satu persatu dalam Law in Action-nya sudah mulai berguguran. Dalam kasus dokter yang saya ceritakan di atas, pertanyaan saya secara sederhana, siapa yang hadir dan memberikan bantuan hukum secara cepat, secara responsif atas kasus-kasus tersebut di atas? Jawabnya hanya satu, yaitu organisasi profesi dokter bernama Ikatan Dokter Indonesia. Siapa yang berteriak lantang, kritis dan nyaring atas kasus-kasus tersebut? Jawabnya juga hanya satu, dokter-dokter yang tergabung dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Lalu kemana si pencipta dalil-dalil perlindungan dan bantuan hukum dalam RUU Kesehatan ini? Apa yang menunggu dokter dan nakes babak belur dulu, baru diberi bantuan hukum? Atau dokter dan nakes mendapatkan masalah hukum baru diberi bantuan hukum? Atau dokter dan nakes dipanggil dulu oleh pihak yang berwajib baru diberi bantuan hukum? Atau jangan-jangan nih ditunggu saja dokter dan nakes sampai menjadi tersangka, kemudian diancam dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau 5 tahun seperti yang disebut di dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law, baru diberi bantuan hukum. Atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 208E ayat 1 huruf D tersebut, bantuan hukum disediakan setelah adanya masalah. Sepertinya logika yang dibangun dalam membuat rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini tidak tepat. Kalau menurut logika saya, yang harus dibangun dulu adalah sistem kepastian hukum dalam norma nyata dan konkret, law in action, bukan sebaliknya, law in books.
Saya menduga para pembuat dalil perlindungan hukum ini sedang mengalami apa yang saya istilahkan sebagai panic regulation karena lupa atau pura-lupa lupa kalau dokter dan nakes itu sangat membutuhkan yang namanya kepastian hukum konkret dalam menjalankan profesinya, dan itu harus tertuang di dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini. Cak Buhin, Corporate Lawyers-nya Pak Boy Jawa Timur, dan jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah se-Jawa Timur sudah mengajak berpikir kritis lo ya. Sampai bertemu kembali dalam critical analysis pada pasal-pasal lain, pasal-pasal yang membuka celah bagi dokter dan nakes untuk dalam posisi lemah secara hukum. Sampai jumpa dan selamat berjuang. Terima kasih.